Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai PMK untuk yang bidang perhubungan ya. Dan ini adalah minggu terakhir. Tetapi karena saya kekurangan 1 kali kuliah, mohon ketua kelas bisa memberikan waktu ke saya. Bisanya kapan? Di atas jam 6 saya kira ya, atau di atas jam 7 boleh ya. Jadi kuliah yang terakhir itu nantinya akan saya tujukan untuk pembuatan tugas ya, untuk bahasan tugas. Jadi insya Allah hari ini nanti saya akan bagikan tugas melalui ketua kelas, jadi nanti ketua kelas yang akan membagikan ke teman-temannya. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai minggu yang lalu, bagaimana untuk pembangunan jalan raya, jalan tol, dan bandara ya, perkerasan runway ya. Jadi minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hampir sama ketiga-tiganya ini, mungkin saya ulangi di sini. Ya, ketiga-tiganya ini termasuk sistem atau struktur dari perkerasannya hampir sama sehingga bisa kita jadikan satu. Bahwa yang pertama semuanya membutuhkan pemadatan pada lapisan tanah dasar atau subgrade ya. Jadi pemadatan atau compaction ya. Compaction itu berbeda dengan yang lain-lain ya. Jadi misalnya ada istilah settlement lah atau ada istilah yang lain, ini berbeda. Jadi compaction itu kita hanya memadatkan. Memadatkan berarti mengeluarkan udara ya yang terkandung di dalam tanah sehingga tanah memiliki pori-pori yang lebih rapat dan itu artinya berarti tanahnya lebih padat ya. Kalau settlement atau penurunan itu artinya air yang ada di dalam tanah kita keluarkan sehingga tanahnya menjadi lebih tipis gitu ya, karena air ini membentuk volume tertentu. Ini tanahnya lebih tipis, kemungkinan lebih padat ya, kemungkinan lebih padat. Jadi kepadatannya memang meningkat bersama settlement. Tapi yang menjadi fokus adalah penurunannya ya. Ini berbeda dengan pemadatan. Pemadatan itu fokusnya bukan penurunannya, tetapi hilangnya atau pori ya, pengurangan pori atau hilangnya udara dari dalam tanah. Itu fokus dari compaction. Nah, struktur yang bersama jadi selalu ada lapisan subgrade, di atasnya itu bisa ada subbase, bisa langsung lapisan base, ya, base course. Kemudian ada lapisan permukaan. Bedanya apa dari ketiga-tiganya ini? Hanya berbeda pada bebannya. Ya, jadi istilahnya adalah light duty pavement untuk jalan raya atau jalan lingkungan, ya, medium duty pavement untuk jalan tol atau highway, kemudian untuk lapangan terbang juga medium duty pavement. Berarti ini ada yang lain ini, karena kok cuma dua, ada light, ada medium, berarti harus ada yang heavy. Ya. Heavy duty pavement itu adanya di pelabuhan. Ya, jadi pelabuhan itu sistem struktur perkerasannya jauh berbeda atau berbeda sama sekali dengan untuk di jalan raya maupun di lapangan terbang ya. Namanya heavy duty pavement. Mengapa kok disebut heavy duty? Heavy itu artinya kan berat ya. Tugasnya berat gitu ya, heavy duty. Kalau medium duty artinya bebannya ringan, medium. Light artinya ringan ya. Heavy duty itu karena memang peralatan-peralatan yang ada di pelabuhan itu bebannya besar-besar dan pergerakan di pelabuhan itu sangat intens, sangat banyak ya. Memang kita tidak menghitung pakai SMP ya kalau di pelabuhan karena peralatannya tidak banyak jenisnya, tetapi setiap peralatan itu bergerak tanpa henti ya dalam setiap jam operasional pelabuhan. Oleh karena itu sudah alatnya berat-berat ya, bebannya besar, kemudian frekuensi lalu lintasnya juga sangat tinggi di pelabuhan. Oleh karena itu untuk
perkerasan di pelabuhan, kategorinya adalah heavy duty pavement yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Meskipun agak mirip-mirip ya, tapi tetap berbeda. Kemudian untuk perencanaan anggaran biaya atau metode pelaksanaannya, ini masih dalam tahap perencanaan, kita harus masuk ke level WBS yang 3. Ya, jadi WBS level 3. Tidak bisa kalau kita masih WBS 1 apa 2 ya, disuruh menyelesaikan sampai bisa menghitung masing-masing bagian ini. Prosedurnya seperti ini, dan prosedur ini terkait dengan rencana anggaran biaya nantinya. Dan ini adalah jenis kontrak yang construction, ya. Jadi kontraknya itu hanya membuat konstruksi saja, bukan yang EPC, ya. Pernah dengar ya istilah? Jadi ini juga sudah saya jelaskan. Kontrak itu ada beberapa jenis, ya. Jenis kontrak pelaksanaan atau jenis kontrak pembangunan gitu ya. Nah, itu ada satu kontrak perencanaan. Ya, ini biasanya membutuhkan konsultan ya. Kemudian kontrak pengawasan atau manajemen konstruksi MK ya. Ini yang melaksanakan juga khusus yaitu konsultan. Ya, nama perusahaannya namanya konsultan. Tidak bisa pengawasan dilaksanakan oleh kontraktor. Jadi pengawasan ini dilaksanakan oleh konsultan. Kontrak yang ketiga adalah konstruksi atau pembangunan. Ya, ini dilaksanakan oleh kontraktor. Jenis yang keempat adalah engineering. Ini tidak ada bahasa Indonesianya ya. Procurement and contract and construction boleh. Atau disingkat EPC, bahasa Inggrisnya EPC. Ini dilaksanakan hanya oleh kontraktor. Nah, dalam kuliah ini kita tidak membahas kontrak pelaksanaan ya, jadi tidak membahas kontrak perencanaan ya, tapi kita membahas jenis kontrak yang konstruksi. Jadi metode pelaksanaan dalam konstruksi. Yang buat siapa ini? Kalau kontraknya jenisnya konstruksi, yang membuat adalah konsultan perencanaan. Ya, jadi poin nomor 1 ini yang membuat metode pelaksanaannya atau metode konstruksinya, gitu ya, yang melaksanakan kontraktor. Ya. Nah, jadi yang kita bahas dengan urutan seperti ini adalah kalau jenis kontraknya dari pihak kontraktor adalah kontrak konstruksi, ya, atau construction. Pada minggu pertama dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa kontrak yang paling umum, ya, yang zaman dulu semua pembangunan itu dilaksanakan adalah dengan jenis kontrak yang nomor 3 ini. Jadi kalau di FIDIC minggu yang pertama sudah saya tunjukkan ada buku yang mengatur mengenai peraturan kerjasama ya antara pemilik proyek dengan kontraktor. Itu namanya Red Book ya. Red Book, buku merah, itu adalah yang paling umum digunakan untuk acuan aturan kontrak antara kontraktor dengan pemilik dan pihak-pihak lain lah dengan pemilik proyek gitu ya. Jadi proyek itu ada 3 pihak minimal. 1, pemilik proyek. 2, perencana atau engineer ya atau bidang tekniknya. Ini bahasa yang paling umum ya engineer ya. Kita mau bicara sarjana teknik juga tidak harus sarjana begitu. Pokoknya dia bagian tekniknya gitu ya. Ini harus pihak lain kecuali ownernya benar-benar mengetahui. Bagaimanapun tetap juga membutuhkan pihak lain itu engineer gitu ya. Yang ketiga baru kontraktor pelaksana.
Jadi owner itu harus ada. Kontraktor memang kadang-kadang owner, tapi seandainya ada kontraktor yang sekaligus owner, tetap dipisah orangnya, ya, supaya memiliki kewenangan masing-masing dan kontrol yang tersendiri gitu ya antara owner dengan kontraktor. Meskipun dia sama-sama satu perusahaan gitu. Nah, jadi yang jelas kontrak yang paling umum dalam hubungan antara owner dengan kontraktor adalah kontrak konstruksi ini atau construction. Dalam buku atau dalam sistemnya FIDIC dikenal sebagai Red Book atau buku merah. Ya, jadi kalau kita mau melihat bagaimana sih hubungannya, bagaimana peraturan hukum antara kontraktor dengan pemilik dan sebagainya, kita tinggal lihat aja di bukunya FIDIC ini. Ya. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan langsung masuk ke dokumen RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat dari pelaksanaan pekerjaan. Mudahnya yang saya katakan ini, kalau saudara tidak bisa atau tidak bisa membayangkan apa sih itu Bu RKS itu, ya rada repot aku ya. Nerangkannya panjang lebar sendiri. Jadi harus sudah mudeng apa itu RKS. 2 minggu yang lalu juga sudah saya tunjukkan ya, ada namanya FIDIC. Nah, FIDIC ini adalah satu lembaga internasional yang sudah memikirkan bagaimana bentuk kontrak itu, supaya tidak setiap kali ada kontrak pekerjaan orang menyusun sendiri pusing lagi gitu ya. Tinggal nyontoh aja ke FIDIC. Nah, hanya para mahasiswa ini banyak yang tidak tahu ya. Oleh karena itu di sini kesempatan untuk mengetahui, untuk belajar, yang minimal tahu bukunya sudah pernah saya tunjukkan, lihatnya di internet, cari apa gitu ya, tinggal search aja. Nanti kalau sudah bekerja kita akan tinggal buka itu lagi ya, tidak usah diingat-ingat misalnya sekarang. Tapi ya harus sebaiknya sih kalau pikirannya masih cukup ya harus tahu dan ingat gitu ya. Seandainya sudah enggak mampu mengingat-ingat ya pokoknya ngerti ya, pernah dengar istilah itu. Nah, jadi ini adalah cara untuk menyusun dokumen kontrak ya, dan menyusun anggaran biaya, kebutuhan biaya untuk membangun. Pada umumnya poin-poinnya seperti ini ya. Jadi untuk membangun jalan butuh persiapan, kemudian menyiapkan lapisan subgrade, menyiapkan lapisan subbase, menyiapkan lapisan base, lapisan permukaannya, kemudian menyiapkan drainasenya. Kalau itu adalah jalan tol, kita harus membangun toll gate-nya. Kemudian kita harus menyiapkan pekerjaan lain-lain. Ya. Semua poin-poin ini benar-benar membutuhkan waktu dan biaya, gitu ya. Jadi kontraktor itu bisa bekerja kalau diberi waktu dan diberi biaya. Ya, banyak orang yang, nah ini terutama politisi-politisi gitu ya. Wah, aja kita apa namanya? Kita cari duit dari fee-nya kontraktor. Enak aja ngomong gitu, yang kerja ini, yang kerja susah-susah nggak dapat untung ya, karena untungnya diambil para politisi yang koruptor itu. Nah ini jangan mau ya. Ini perlu saya perkenalkan, jadi hanya perkenalan saja. Tidak semua orang koruptor juga, tidak semua orang apa namanya jelek gitu ya. Nah yang jelas kita harus mengetahui, kadang-kadang juga itu untuk diri kita sendiri supaya jangan terjerumus di tempat yang sama yang nggak benar gitu ya. Nah jadi keuntungan dari kontraktor itu yang memang wajar, kontraktor harus untung. Karena apa? Karena dia yang kerja kan gitu. Kalau saudara nanti bekerja di kontraktor, saudara harus mendapatkan gaji, dan misalnya itu kontraktornya adalah apa namanya bersama, artinya dari modal bersama, ya harus ada bagi-bagi keuntungan. Nah, itu hal yang wajar dan itu hal yang benar. Tetapi kalau tidak ikut kerja, terus pokoknya dia bisa nyariin dana aja gitu ya. Artinya bukan ya itu, kalau di pemerintahan kan ada anggota dewan lah, ada bupati ya, ada gubernur. Nah, ini baru-baru saja KPK menangkap bupati. Harus tahu loh ya, ini mahasiswa saudara sudah tahu.
Jadi ditangkap karena menerima fee. Ya, fee itu kalau di teknik sipil nggak ada sebetulnya ya. Itu hanya akal-akalan orang bilang fee ya. Jadi itu jangan terjadi di teknik sipil. Kalau politisi-politisi wis sakarepmu gitu ya. Kalau kita bekerja dengan benar. Nah, untuk bisa bekerja dengan benar dan kualitas pekerjaannya baik, kita harus punya pengetahuan, gitu ya. Nah, jadi setiap bagian pekerjaan ini ada biaya dan waktu yang kita butuhkan. Dikasih duit aja tapi nggak ada waktunya, ya nggak bisa ngerjakan, gitu ya. Atau sebaliknya, waktunya banyak, nggak ada duitnya, ya sama aja gitu kan. Persiapan ini seperti minggu lalu sudah saya jelaskan pada minggu pertama, terdiri dari izin terutama ya. Izin itu membutuhkan waktu dan biaya. Kemudian kita juga harus, terutama yang penting yang pernah saya tanyakan, coba saya langsung maju ke bab yang minggu lalu terakhir saya tanyakan, nggak ada yang bisa ya. Maju tuh. Tapi kebetulan ingat saya nggak nyebut bab 1 aja, minggu pertama aja. Minggu 1 ya. Minggu yang lalu sudah saya tanyakan apa itu pengukuran lapangan misalnya. Satu kelas nggak ada yang bisa jawab ya. Padahal di minggu yang pertama sudah ada. Ini makanya saya tambahkan di sini, lihat di slide 17. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke kelompok pekerjaan persiapan. Gimana? Maaf ya. Jadi mungkin di sini saya tambahkan administrasi ya. Administrasi ini juga diperlukan. Jadi kalau mau nagih ya, penagihan dan seterusnya itu butuh tenaga administrasi. Banyak kontraktor itu kantornya isinya cuma 1 orang. Untuk apa? Tenaga administrasi namanya. Tapi dia juga sekalian yang bagian nyapu kantor lah, bagian apa. Ini saya prihatin. Karena apa? Kontraktor ini untungnya banyak, tapi dia berusaha mengirit semuanya. Kenapa? Karena diminta oleh orang-orang yang nggak berat. Nah, itu sering terjadi. Dan kita itu insinyur sipil dikibulin aja gitu ya, dibohongin orang gitu. Jangan mau ya. Saya itu paling gemes, prihatin ya. Bukan menyangkut saya, tetapi ya itulah lingkungan kerja kita yang nggak benar gitu ya, yang diperas oleh orang lain. Oke, jadi untuk pekerjaan persiapan itu ada ini ya, kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan, dan ya harus dibuka saja ke bukunya itu, saya tidak menjelaskan ulang ya, nggak mencukupi. Kemudian untuk lapisan subgrade, ya lapisan subgrade seperti tadi saya jelaskan adalah yang penting pemadatan. Pemadatan itu bisa diukur oleh banyak hal, kita bisa pakai CBR misalnya, atau bisa pakai Sencon, atau bisa dibawa ke laboratorium. Jadi sampelnya dibawa ke laboratorium. Yang penting kita bisa mendapatkan output angka gitu ya. Jadi misalnya kita bisa mendapatkan namanya MDD atau DD atau DD ya, nilai DD atau dry density ratio DDR ya, DDR boleh, MDD boleh. Jadi angka-angka ini yang kita perlukan sebagai output dari tes-tes ini. Dari besaran nilai subgrade, kemudian dilakukan tes, maka output yang dikejar adalah DDR atau MDD-nya. Ini saya tambah atau DDR ya, dry density ratio ya. Kemudian tidak menjelaskan di sini karena nanti akan dijelaskan oleh Pak Randy saya kira ya, kalau untuk yang tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya biasanya Pak Mustain. Apa itu dry density ratio? Jangan sampai sudah selesai kuliah masih tidak ngerti apa itu dry density ratio, karena kalau kita masih belum tahu ya nggak bisa bangun jalan. Sudah bangun jalan ya hasilnya pasti jeblok aja, jelek-jelek semua gitu ya. Jadi pekerjaan subgrade ini bisa tanah dasar, bisa setelah ditimbun ya. Jadi
menentukan nilainya DDR atau MDD-nya itu bisa setelah tanahnya ditimbun atau kondisi tanah asli, ya, atau mungkin setelah digali sampai kedalaman yang diinginkan. Itu semua terserah, bergantung pada kebutuhan dari elevasi, ya, elevasi untuk subgrading. Nah, untuk pelaksanaan misalnya digali atau penggalian kita membutuhkan alat, bisa ekskavator, ya, boleh menggunakan jenis-jenis yang lain. Sekarang itu banyak ekskavator sekaligus backhoe misalnya, backhoe dan ekskavator jadi satu, misalnya itu boleh. Tapi semua harus dihitung. Ya, yang penting apa? Yang penting paling murah. Itu paling sederhana jawabannya. Kalau milih alat itu yang penting apa? Yang penting murah dan cepat. Ya, sebenarnya akhirnya bisa murah lah. Karena apa? Kalau kita bekerja dengan murah tapi lambat, itu pada akhirnya pasti jadinya mahal. Karena apa? Karena nanti bisa kena penalti lah, harus membayar karena keterlambatan. Totalnya itu jadi lambat. Ya. Oleh karena itu murah itu ya berarti harus cepat ya. Jadi perbandingan biaya untuk mengangkut per meter kubik misalnya dengan total waktu yang dibutuhkan untuk angkutan 1 meter kubik tadi. Nah, ini hasilnya benar-benar yang paling murah. Jangan murah tapi lama. Itu jadinya juga nggak murah ya. Karena nanti kena penalti. Bayarnya penalti bisa sampai 10%, 30% ya, rugi gitu ya. Kemudian ini dibantu oleh truk ya, dan truk ini yang akan memindahkan dari lokasi ke lokasi buang, dari lokasi gali atau dari lokasi timbun misalnya nanti. Nah, ini yang bisa memindahkan adalah truk ini. Peralatan-peralatan ini semua harus dihitung dengan tepat. Jangan sampai motor atau salah satu jenis ini ya, baik kita pakai ekskavator atau backhoe misalnya, bekerja sementara tidak ada pengangkutannya, nah, menunggu dia. Nah, ini juga menimbulkan kerugian-kerugian ya. Jadi peralatan-peralatan ini hitungannya adalah sewa. Jadi jangan sampai sewanya ini seminggu, ya, ini sudah sewa seminggu tapi bekerjanya dia cuma sehari misalnya, karena truknya nggak ada, atau satu dan lain hal ya. Mungkin truknya kena demo bu, di demo nggak bisa misalnya. Nggak ada urusan, itu bisa pokoknya gitu ya. Kalau ada satu truk di demo ya datangkan 100 truk misalnya. Dan kita sebelum bekerja harus tahu daerah itu rawan atau tidak. Banyak kontraktor itu pokoknya aku ingin menang, saya harus menang ini tender ini. Nggak tahu itu proyek bermasalah gitu ya, dan itu banyak terjadi. Baru saya sekarang ini juga menghadapi ini. Jadi saya sebetulnya bukan di demo kalau ini, karena memang peraturan pemerintahnya mengharuskan ada izin ABC. Kebetulan departemennya itu rodok, departemen yang di daerah ya, atau bagian yang di daerahnya ini agak lelet gitu ya. Jadi tidak punya staf yang mumpuni dan seterusnya sehingga terhambat di situ. Lama pekerjaan, sebulan ini ada yang sampai setahun tidak jadi-jadi. Kemudian bermasalah yang kedua adalah tanahnya belum bebas. Ini malah 2 tahun gitu ya. Kasihan kontraktornya. Untung kontraktor BUMN. Saya bilang, lu kok bisa dulu itu lu menang tender, nggak tahu kalau tanahnya masih bermasalah itu gimana nih? Ini padahal BUMN besar. Dipaksa bu, mulai kisoro wis. Dipaksa memenangkan tender. Nah, ini juga nggak benar ya. Jadi kalau saya jadi komisaris ini tak pecati AP. Tak pecati direktur ya. Nggak, ini guyon aja. Jadi produktivitas itu yang paling penting ya, dan produktivitas itu harus berakhir pada biaya yang paling murah ya. Peralatan-peralatan yang dipakai ya kita harus menyesuaikan pada perencanaan. Tidak bisa pelaksanaan itu berlari sendiri, belum ada perencanaan, tidak bisa. Perencanaan sudah harus beres, baru bisa kita tetapkan metode pelaksanaan. Ya. Dan metode pelaksanaan ini nggak bisa bergerak jauh dari target-target yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan. Misalnya, dalam perencanaan harus membangun jalan sepanjang 200 kilo. Waktunya cuma 1 tahun anggaran. Misalnya. Nah, ini kita harus tahu ini.
Cuma mungkin itu, Bu. Ya mungkin aja lah, kenapa nggak mungkin gitu. Saya mungkin 200 kilo itu kan Surabaya sampai mana ini? Surabaya Madiun lah mungkin ya. Jauh lebih jauh lagi ya. Jadi kalau Surabaya Malang aja masih 120 kilo. Maaf ini apa? Ilustrasi saya Surabaya karena saya lagi di Surabaya. Kalau sudah tinggal di tempat lain ya mungkin bisa bayangkan 200 kilo itu cukup jauh. Biasanya sih 2-3 tahun anggaran gitu ya, tapi bisa saja kalau misalnya ditargetkan 1 tahun selesai bisa ya. Tapi peralatan dan semua manajemen dalam pelaksanaan itu harus baik sehingga bisa dilaksanakan. Nah ini contoh bahwa metode pelaksanaan itu selalu ya sebenarnya kalau saya bilang sederhana, ini mudah gitu ya. Karena apa? Yang pertama kita nyiapkan subgrid, habis itu subbase. Apa bedanya subgrid dengan subbase? Subgrid itu tanah asli, ya tanah dari lingkungan yang ada. Kalau tanahnya jelek kita ganti, boleh Bu? Ya boleh, tapi mengganti itu artinya apa? Artinya biaya, gitu ya. Jadi jalan itu harganya bisa 50% lebih murah kalau kita sudah melewati jalur tanah yang sudah bagus-bagus, yang CBR-nya bagus tanahnya. Gitu ya. Tapi kalau tanahnya jelek ya, biayanya 2 kali lipat, gitu ya. Belum ada korupsinya, gitu. Ini kan lagi rame ya jalan-jalan tol Indonesia ini. Ditawar orang itu harganya separuhnya, ada yang cuma 30%-nya, gitu ya. Iki ya opo iki. Iya. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu ya, kalau kita sebagai teknik sipil ya harus tahu di mana ini masalahnya kok bisa amburadul kayak gini. Dan itu BUMN besar ya, bahkan BUMN besar untuk konstruksi ini banyak yang rugi. Ini baru dalam sejarah ya. BUMN konstruksi itu tidak pernah rugi sebelumnya. Ya, BUMN konstruksi ini BUMN yang paling makmur. Ya, baru tahun ini rugi. Nah, itulah ya. Bukan tahun ini ya, saya kira beberapa tahun inilah gitu. Itu belum sebelumnya sih makmur ceria gitu ya, karena ya hampir semua proyek itu selalu menguntungkan. Nah, jadi yang jelas untuk membangun jalan itu selalu cuma ya tadi ada 4 lapisan lah ya, ada lapisan subgrade, subbase, base course dan lapisan permukaan. Tiga-tiganya atau empat-empatnya ini apa yang harus dikerjakan? Dia gampang saja, pokoknya pemadatannya memenuhi syarat. Gitu ya, kepadatannya memenuhi syarat dan ukuran-ukuran untuk kekuatan tanahnya memenuhi syarat. Jadi misalnya untuk subgrade ditarget CBR-nya cukup 8 misalnya. Atau mungkin CBR-nya 10. Ya kita harus kejar itu supaya tanahnya itu kita padatkan sampai CBR-nya 10. Gimana kok bisa, Bu? Ya yang pertama kita harus tes tanah itu bisa enggak dinaikkan sampai 10. Ya. Supaya bisa diapakan? Gampang ya, supaya bisa ya harus dipadatkan dengan alat pemadat. Jadi misalnya ada wheel loader seperti ini ya, ini alat untuk memadatkan. Kita juga bisa pakai alat seperti ini. Jadi nah ini ya, namanya motor grader. Ya, motor grader, kemudian yang satu namanya wheel loader, ada beberapa macam jenis lainnya ya. Ini dengan dia melintas 10 kali mungkin kepadatannya sudah tercapai. Tapi kalau tanahnya jelek melintas, gradernya ini melintas 30-40 kali ya masih nggak tercapai gitu ya. Oleh karena itu harus perencana, terutamanya perencanaannya harus meneliti dengan baik apakah jenis tanahnya itu mampu untuk dipadatkan. Kalau nggak mampu bagaimana? Banyak caranya, bisa tanahnya diinjeksi dengan atau dicampur dengan bahan lain yang bisa meningkatkan kepadatannya, atau tanahnya diganti atau ditambahi geotextile, gitu ya. Nah itu macam-macam cara, tapi saya tidak bahas di sini. Bagaimana itu? Apa itu geotextile? Bagaimana bisa meningkatkan? Itu semua di kuliah lain ya, tapi saya berikan gambaran saja bahwa bisa diberi geotextile. Di sini saya sajikan yang sederhana saja, tanahnya sudah baik, tinggal dilapisi dengan lapisan subbase. Apa bedanya base dan subbase? Bedanya adalah besarnya
kepadatan yang mampu, ya, yang mampu dicapai oleh masing-masing lapisan. Jadi lapisan subbase itu kepadatannya harus lebih tinggi daripada lapisan subgrade. Lapisan base harus lebih tinggi daripada subbase. Gitu ya. Jadi subbase itu bisa mencapai 70, ya 60, 70 lah gitu ya. Nanti yang base course bisa lebih dari 100. Ya. Jadi pelapisan tanah itu tidak 100% ya, besar maksimumnya tidak. Jadi ada angka saja lah. Ya, ada angka. Ya nanti saudara harus belajar ya mengenai pemadatan tanah. Ya semuanya alatnya sama. Jadi pokoknya dituangkan pakai truk gitu ya, diambil truknya bawa materi dari mana ya? Dari quarry namanya ya, dari sumbernya tanah ini, sumbernya material ini. Quarry-nya apakah sama untuk subbase dan base course? Misalnya sudah bertanya begitu ya. Bisa sama, bisa tidak. Biasanya tidak sama. Gitu ya. Lapisan base course itu masih bisa berupa sirtu namanya. Ya, campuran sirtu. Tetapi untuk, subbase ya. Subbase itu masih bisa sirtu. Tapi untuk base course saya kira harus mulai kerikil atau batu kali dan material-material yang lebih keras lainnya. Alatnya tetap ini, jadi makanya buat jalan itu enak, alatnya nggak ganti-ganti sampai tercapai panjang. Nah mungkin harus berpindah dengan peralatan lain pada saat pembuatan lapis permukaan ya. Kalau lapis permukaannya dari aspal murni, latasir atau apa ya, berbeda lagi ya. Dengan kalau lapis permukaannya dari beton misalnya. Tapi prosedurnya saya kira hampir sama. Jadi yang penting alat materialnya itu dituang dari mana. Nah, ini adalah jenis peralatan-peralatan yang bisa dipakai. Saya kira saya juga di kuliah ini tidak bisa memberikan penjelasan mengenai ini. Saya merasa ini kuliahnya hanya metode pelaksanaan saja. Jadi ini harus ada kuliah khusus. Yaitu kalau dulu zaman saya itu ada kuliah pemindahan, metode pemindahan tanah ya. Tidak tahu sekarang di mana itu. Nah untuk lapis permukaan ini bisa pakai truk, dituangkan begitu aja dari dalam truk, atau mungkin kita pakai aspal yang langsung ya, yang langsung digelar di sini. Jenis lapisan untuk permukaan itu macam-macam, kita bisa ini ya, jenisnya bisa CTB, konkrit, CTB, lataston ya, bisa lataston, lapisan atas beton, bisa laston atau lapisan beton, atau AC, bukan CTB, AC, aspal konkrit ya. Laston ini aspal konkrit. Jadi kalau nanti belajar perkerasan jalan raya jangan lupa laston ini harus bisa ya. Insinyur apapun, saudara nanti mau ambil tugas akhir mengenai gedung lah, apa mau tugas akhir mengenai lapangan terbang ya pasti harus bisa ya. Kalau lapangan terbang bisa laston, mau tugas akhir mengenai bangun bendungan, embung dan sebagainya, tapi tetap harus tahu apa itu lastonnya. Kemudian jenis-jenis perkerasan yang rigid pavement bisa pakai betul-betul dari lapisan beton bertulang. Ya, itu berbeda lagi dengan laston ini. Jadi laston ini masih masuk dalam flexible pavement, meskipun dia disebut dengan lapisan beton ya. Laston itu lapisan aspal beton. Tapi bukan beton yang dari semen ya. Di sini betonnya adalah maksudnya adalah lapisan dari aspal ya. Jadi laston ini bukan beton. Laston ini paling umum dipakai di Indonesia untuk sistem yang fleksibel. Dan sistem perkerasan fleksibel ini juga paling banyak dibangun di Indonesia dibanding yang sistem perkerasan yang rigid.
Nah, jadi semuanya dituang. Nah, untuk yang langsung aspalnya saja dan dibutuhkan pelaksanaan di lapangan satu per satu layernya, ini juga bisa. Ya. Jadi kalau kita laston atau lapisan permukaan aspalnya menggunakan laston, maka bisa langsung beli lastonnya. Ya. Laston ini bisa langsung beli di namanya AMP atau Aspal Mixing Plant. Aspal Mixing Plant ini ada di setiap provinsi, saya kira. Setiap provinsi, bahkan kalau di Jawa Timur setiap kabupaten itu pasti ada yang jualan ya AMP ini. Seperti juga beton misalnya. Kalau kita mau bangun gedung, rumah saja juga cukup ya. Tidak harus gedung bertingkat sekian, rumah saja bisa untuk betonnya beli ya yang sudah dicampur oleh perusahaan pencampurnya tadi ya. Jadi AMP itu kalau aspal, kalau yang jual beton ya namanya plan atau konkret plan gitu aja. Nah, itu pabrik beton. Itu juga kalau di Jawa Timur hampir setiap kabupaten, kota itu punya satu. Ya. Nah, ini menyederhanakan ya bagi para kontraktor dan ya sebetulnya relatif mudah bagi para kontraktor untuk melaksanakan. Yang penting nggak keliru hitung volume, nggak keliru dalam penyediaan peralatan. Yang mahal itu disewa peralatan sebetulnya ya. Tapi kontraktor Indonesia sebagian malah salah disewa peralatannya. Karena banyak kontraktor Indonesia itu yang alatnya punya sendiri. Jadi pokoknya aku sakmene bayarono aku alatku sakmene gitu. Nah, ini jadinya perhitungannya terus salah. Ya memang mereka akhirnya menang tapi terus nggak untung banyak ya karena hitung-hitungannya terlalu disimplifikasi untuk kepentingan sendiri tadi. Juga kadang-kadang saya ini banyak teman saya kontraktor itu saya dapat banyak keluhan mengenai arek ITS saiki lho, gak iso ngitung. Itu bolak-balik saya dapat keluhan seperti itu. Gak bisa ngitung volume lah, gak bisa mengestimasi biaya lah, itu keluhan di mana-mana. Ya saya bilang saya nggak tahu ya aku nggak bisa apa-apa ya. Tapi ya saya berusaha ya, kalau saya mengajar itu saya ingatkan ya jangan sekedar lulus. Tapi itu namanya menipu ya, menipu orang. Karena apa lulus kayak entos apa tiwas yang mau mempekerjakan senang wah lulusan ITS ya hebat nggak tahunya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Ya itu banyak terjadi. Kenapa kok bisa buka gitu? Ya males, ambilnya tugas akhir yang icikiwir ya, lulus nggak ngerti apa-apa. Itu yang sebagian besar terjadi. Ya, jadi saudara tidak mau belajar sebelum lulus, maunya belajar setelah lulus. Ya mana bisa. Ya itu akhirnya kontraktor atau yang memperkerjakan saudara mengeluh karena tidak kapabel ya urusan-urusan. Pak ini kalau nanti habis kembali ke sini ya ke apa namanya ke sini. Jadi ini jelas peralatan-peralatan ini hampir sama. Yang penting yang dikejar adalah elevasinya, kemudian tolok ukur untuk pencapaian pekerjaan. Jadi CBR-nya tadi itu adalah pencapaiannya, oh CBR-nya sudah tercapai. Kemudian yang penting juga adalah tebalnya misalnya atau tingginya, elevasinya sudah tercapai belum? Sudah